بسم الله الرحمن الرحيم. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين المنتجبين. Tema pembahasan kita tentang nama hari akhirat dan peristiwa serta kejadian yang berhubungan dengannya. Kita sudah membahas beberapa di antara nama-nama hari kiamat. Salah satu nama lain daripada hari kiamat itu adalah Gad, bermakna hari esok. Ya, tentu secara penggunaan kata Gad dalam percakapan sehari-hari yang dimaksud adalah esok hari. Tapi di dalam ayat suci Al-Quran terdapat penggunaan kata Gad dengan makna hari kiamat, yaitu di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin. Jadi setiap diri hendaklah memperhatikan apa amal yang ia siapkan untuk hari esok. Hari esok di sini bermakna hari kiamat. Sebab pada dasarnya amal perbuatan itu akan menjadi bekal seseorang bagi hari kiamatnya. Karena itu ayat suci Al-Quran menjelaskan hendaklah setiap jiwa, setiap nafs memperhatikan apa ia siapkan, apa perbuatan ia lakukan untuk hari esoknya. Dalam pembahasan sebelumnya, sebagaimana sudah kita juga jelaskan bahwa Al-Quran memandang bahwa kiamat itu dekat. Karena dekatnya maka kadang Al-Quran menakbirkannya dengan esok. Tentang orang-orang yang memandang tiada hari kiamat, orang-orang yang sombong, orang-orang yang melewati kehidupan ini hanya dengan bersenang-senang, atau orang-orang yang mendustakan terkait permasalahan baik itu mabda maupun ma'ad. Tuhan memberikan penekanan, saya alamuna gadan minal kadzabil asyir.
Jadi mereka itu segera akan mengetahui esok. Ya, gadan artinya esok. Segera akan mengetahui esok siapakah pembohong, siapakah yang angkuh, yang sombong. Nah, maksudnya esok di sini yaitu berhubungan tentang hari kiamat atau hari akhirat. Nah, ini salah satu penamaan hari akhirat yaitu gad, esok. Nah, yang paling banyak digunakan juga di dalam penamaan ma'ad di ayat suci Al-Quran itu penggunaan kata kiamah. Rahasia penamaan hari ma'ad dengan kiamat yang merupakan paling masyhurnya dari nama-nama ma'ad, bahkan di Al-Quran terdapat satu surah yang khusus bernama surah Al-Qiyamah, bahwa pada hakikatnya manusia pada hari ini itu secara secara langsung, yakni bukan berangsur-angsur tapi secara sekaligus itu akan qiyam, akan bangkit. Ya. Seperti dijelaskan ayat suci Al-Quran, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari manusia yaqumu berdiri, bangkit, lirabbil alamin bagi Tuhan seluruh alam. Jadi mereka nanti akan berdiri di hadapan Tuhan, di mana hari ini merupakan hari mereka akan mendapatkan perhitungan dari amal perbuatannya, yang disebut juga hari Sa'ah, ya. Hari kiamat sudah kita isyaratkan juga disebut Sa'ah. Wa yauma taqumus Sa'ah, dan hari Sa'ah itu akan tegak. Ini beberapa ayat terkait masalah yaqumu, taqumu. Yang pertama surah Al-Mutaffifin ayat 6, yaitu yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Dan yang kedua wa yauma taqumus sa'a, itu surah Rum ayat 12. Dan hal yang lainnya bahwasanya para manusia, bahkan para malaikat akan berdiri yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan. Hari di mana ruh akan bangkit, akan berdiri, dan malaikat safan, bersaf.
berbaris. Nah, di sini tentu penjelasan terkait makna lahirnya berdiri, bersaf, ya tentu terkadang harus kita takwilkan. Jika ruh dan malaikat ini kan apa istilahnya, maujud yang non materi, ya ini bangkit di hadapan Tuhan. Demikian pula hari kiamat itu ya digunakan dengan kata yauma yakumul hisab. Hari di mana ya semua perbuatan, semua sifat, semua akhlak, apa saja yang diperoleh oleh seorang manusia akan mendapatkan hisab, akan mendapatkan perhitungan, ya. Jadi kita lihat bahwa penamaan sendiri ma'ad, hari akhirat, memiliki kesesuaian dengan kejadian dan peristiwa yang akan dihadapi oleh manusia. Berhubungan tentang keadaan tadi itu karena kedekatan peristiwa ini akan terjadi, ya. Kemudian kiamat sendiri dengan beberapa penjelasan yang sudah kita uraikan ayat-ayatnya, yakni semua maujud, ya. Kalau yang di ayat suci Al-Quran kita lihat tadi penjelasannya, yang memiliki nafs yang hidup. Malaikat sendiri sebagai wujud akal dalam pendekatan falsafah, wujud non materi itu hidup. Jadi semua wujud kalau dia non materi itu hidup. Hanya wujud yang materi saja yang mengalami perubahan dan kesirnaan, kehilangan. Kata kiamat sendiri itu sebanyak 70 kali diulang di dalam Al-Quran, kata kiamatnya itu, ya. Yang mana di ayat-ayat Makki digunakan sebanyak 46 kali, dan ayat-ayat Madani digunakan 24 kali. Tentu saja sumber asli dari semua qiyam, berdiri, bangkit, itu tiada lain adalah manifestasi Tuhan sebagai Qaim bil Qist, yang menegakkan keadilan. Assalamualaikum. Ada ayat suci Al-Quran berbunyi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi Tuhan dengan Qa'im bil Qist memanifestasikan terhadap maujud-maujud ciptaan, di mana Tuhan tegak berhadapan dengan semua
perkara batil. Dan perkara batil ini di hadapan Tuhan semuanya akan terhapus, semuanya akan sirna. Yang tersisa adalah perkara hak saja. Kalau kita telusuri terkait masalah kiamat sendiri, Al-Quran tidak hanya membahasakan dia dekat, bahkan ada beberapa ayat suci Al-Quran menjelaskan bahwasanya kiamat itu sudah terjadi. Yani sekarang ini sudah mempunyai realitas. Yang mana sekelompok manusia itu sudah berada pada surga dan sebahagian lainnya berada pada neraka. Dan sebahagian juga sementara di dalam perhitungan. Ada beberapa ayat suci Al-Quran bisa menjadi sanad terhadap masalah ini. Pertama, Al-Quran dari aspek ketak perhatian para pelaku maksiat terhadap kiamat dan ketak perhatian mereka terhadap alam akhirat, itu Al-Quran menyebutnya sebagai gaflah, lupa atau lalai. Kalau kita menganalisa perkara lupa itu sebenarnya sesuatu yang mempunyai realitas, tapi ia dilupakan, dilalaikan. Yaitu bukan perkara tiada. Kalau perkara tiada orang tidak sebut sebagai lupa dan lalai. Dia adalah perkara yang mempunyai realitas, makanya disebut terlupakan, terlalaikan. Jadi lalai lupa itu tidak direlasikan dengan persoalan atau perkara yang tidak mempunyai realitas atau tiada. Nah, Al-Quran menggunakan kata kelalaian. Seperti ayat suci Al-Quran surah Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka gita'aka fabasarukal yauma hadid. Jadi kamu sungguh dalam ghaflah, dalam kelalaian dari ini perkara kiamat, perkara hari akhirat. Fakashafna anka gita'aka, maka kami singkap darimu penutup padamu, maka penglihatanmu pada hari itu adalah hadid. Penglihatanmu pada hari ini adalah hadid, tajam. Nah, setiap manusia yang memasuki alam mahsyar dalam kondisi disertai dengan saksi di mana dia pun dikatakan kepadanya, kamu lupa, kamu lalai kondisi ini.
dan kami mengambil atau menyingkap tutup dari penglihatanmu. Karena itu hari ini penglihatanmu ya jadi tajam. Para ilmuwan bahasa atau peneliti bahasa mengatakan ghaflah atau kelalaian itu suatu kondisi di mana yang mendatangi manusia, dan sebabnya tiada lain ya manusia terhadap sesuatu yang maujud itu lupa mengingatnya. Jadi dia sebenarnya suatu perkara maujud, tapi dia melupakannya. Dia tidak mengingatnya, dia tidak menjaganya. Jadi seperti kita misalnya sesuatu sebelumnya kita sudah peroleh, tapi kita lupa, kita lalai. Jadi dia pertama maujud pada diri kita. Misalnya kan kalau kita pernah lihat sesuatu ya, kemudian kita ingin utarakan kepada orang lain, tapi kita tidak ingat. Ya kita katakan saya lupa di mana ya saya pernah lihat. Ya. Dikatakan al-ghaflatu sahwun ya'taril insana min qillati tahaffuzi wa tayaqquz. Ya ghaflah itu ya sahwun yang mendatangi manusia karena sedikitnya kemampuan menghafalnya. Oleh sebab itu kita bisa memaknai ayat di atas, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Jadi kamu telah lupa dari perkara ini. Hari kiamat baik itu surga maupun neraka hari ini juga sudah ada pada hakikatnya. Sekiranya penglihatan kita tersingkap, kita bisa seperti Haris bin Malik Nu'man, kalau tidak salah Haris bin Malik namanya, seorang pemuda yang tersingkap penglihatannya. Menyaksikan fenomena surga dan neraka. Yang kedua, ayat ya'lamuna zahira minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Ini di surah Ar-Rum ayat 7. Mereka mengetahui lahir dari kehidupan dunia, sementara mereka lupa dari akhirat. Ini juga tentu mempunyai kesesuaian dengan penjelasan sebelumnya, makna daripada lupa atau makna daripada lalai. Jadi para materialistik dan empiristik hanya perhatian terhadap lahir kehidupan dunia karena keterpesonaan dengan kehidupan dunia ini, lalai
terhadap persoalan akhirat. Dan di sini jangan kita cuma predikasikan dengan ilmu husuli, tetapi juga dengan ilmu huduri, ilmu mukasyafah dan syuhud. Kalau dengan ilmu husuli kita ini mempunyai keyakinan, tapi tidak kita bawa ke pengetahuan kalbu, yakni kalbu menyaksikan. Nah, juga ayat lebih jelas itu di surah At-Takatsur ayat 5 sampai 7. Surah At-Takatsur, kalla, sekali-kali tidak, lau ta'lamuna ilmal yakin, sekiranya kalian mengetahui dengan ilmu yakin, latarawunnal jahim, sungguh kalian lihat itu jahim, neraka jahim. Tsumma latarawunnaha, lantas sungguh kalian menyaksikannya, ainal yakin, dengan penyaksian ain, yakin. Dalam epistemologi irfani terdapat 3 tingkatan ma'rifat, 3 tingkatan ilmu. Ada ilmu yakin. Ilmu yakin masih pada tataran ilmu husuli. Jadi kita ini sebenarnya kadang bukan ilmu yakin yang kita miliki, tapi hanya zan, persangkaan saja. Jadi syak 50-50, zan itu ya bisa sampai 80-90, tapi masih zan. Kalau zannya atau persangkaannya semakin kuat, ya bisa sampai 90-an lebih. Tapi kalau ilmu yakin benar-benar tidak ada lagi sedikit pun kemungkinan terdapatnya ketaksesuaian atau kesalahan. Nah, yang pertama ilmu yakin ini, apakah kita sudah sampai pada ilmu yakin terhadap realitas dan eksistensi mabda? Apakah kita sudah sampai ilmu yakin terhadap realitas dan eksistensi ma'ad? Ya, jika kita belum sampai pada tingkat ilmu yakin, nah itu yang membuat kelemahan keimanan, itu yang membuat kegoyahan keimanan yang berimplikasi terhadap amal perbuatan. Nah, di atas ilmu yakin adalah ainul yakin, ainnya yang tersaksikan, realitasnya yang tersaksikan. Tapi di sini masih bisa dikatakan terdapat jarak meskipun sangat sedikit. Ya. Kalau sudah sampai pada hakul yakin ini tidak ada lagi jarak. Jadi ainul yakin itu sudah musyahadah, bukan ini pada tingkatan ilmu usuli itu ainul yakin. Kan perkara yang gaib itu kan tidak bisa tersaksikan dengan penginderaan. Yang bisa menyaksikannya pertama adalah dengan ilmu akal, pembuktian, argumen, ya.
dengan burhan metafisis itu lebih tinggi daripada burhan pengetahuan dengan pengalaman kesaksian syuhud, bukan pengalaman penginderaan tapi pengalaman batin, pengalaman syuhud dan mukasyafah. Itu sudah ilmu ya, yakin. Lebih tinggi daripada itu adalah hakul yakin, sampai pada hakikat, di mana pengetahuan antara alim dan terjadi kesatuan, terjadi peleburan. Nah, ini ayat suci Al-Quran yang mengatakan kalla law ta'lamuna ilmal yakin, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan ilmu yakin, la tarawunnal jahim, sungguh kamu akan menyaksikan jahim, neraka jahim. Summa la tarawunnaha, lantas sungguh kamu akan melihatnya, ainal yakin. Ya. Yang keempat, hadis Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis Mi'raj ini mengandung penyaksian terhadap penghuni surga, terhadap surga dan penghuninya, penyaksian terhadap neraka dan penghuni neraka, dan berbagai fenomena yang menimpa mereka. Penghuni surga mendapatkan nikmat, mendapatkan makanan, mendapatkan rezeki, sementara penghuni neraka mendapatkan azab. Kalaupun diberikan makanan, misalnya makanan yang menyakitkan dirinya, hal yang berikutnya terkait ayat-ayat dari Al-Quran yang menjelaskan hakikat barzah, di mana barzah merupakan alam pertengahan antara dunia dan akhirat. Nah, barzah tentunya sekarang ini mempunyai kenyataan. Dan kalau tidak ada alam kiamat sekarang juga ini, maka tidak bisa kita mempersepsikan kata barzah, kalimat barzah itu sendiri. Kita tidak bisa istilahnya mengkonsepsikan secara benar kata barzah. Kan begini, ya, sesuatu yang pertengahan tentu ada dua, di mana dia menjadi perantara dari dua itu, kan begitu. Alam dunia ini jelas ada kan? Bagaimana, Andri? Alam dunia ini jelas ada kan? Ya. Ayat suci Al-Quran menjelaskan tentang realitas alam barzah sebagai alam pertengahan. Kalau alam kiamat atau alam akhirat tidak ada, bagaimana dia menjadi pertengahan antara alam dunia dengan alam akhirat? Perantara, pertengahan. Dia disebut pertengahan kalau dua-duanya ini ada, ya. Jadi sekarang ini karena ada alam dunia, demikian pula ada alam barzah sebagai alam pertengahan alam dunia dengan alam akhirat. Nah, mesti ada juga alam akhirat sekarang ini, ya.
yang kita sekarang tidak pahami ini, itu alam akhirat sekarang ini alam akhirat milik siapa? Akhiratnya untuk kita ini kah? Atau generasi Nabi Adam nya kita kah? Atau generasi yang lain? Alam akhirat ini yang ada sekarang kenyataannya ini, ya. Kadang kita kalau ingin berpikir lebih jauh, setelah terjadi kiamat besar, maka semua manusia dan mewujud-mewujud yang sekarang ada ini berpindah alamnya ke alam akhirat. Nah, bagaimana dengan fenomena selanjutnya? Apakah ketika kita ini sudah ke hari kiamat tidak ada lagi suatu bentuk kehidupan seperti alam dunia? Artinya tentu dengan generasi yang lain lagi. Atau alam materi sama sekali sudah tidak ada lagi. Ada itu teori di dalam fisika sejauh mana kebenarannya, kekekalan materi. Atau terjadi transformasi saja, mewujud pindah alam, tapi kemudian terjelma lagi alam materi. Atau kalau misalnya saya lebih jelaskan, apakah akan berakhir alam materi, yakni alam materi pergi kepada ketiadaan. Kalau kiamat, kalau alam materi pergi ketiadaan, kekurangan alam ki, toh kekurangan alam ki. Jadi kita sisa mempunyai alam barzah misalnya dengan alam ukul, taruhlah seperti itu, kekurangan alam. Kekurangan alam berimplikasi ketaksempurnaan sebenarnya. Jadi jangan kita pikir karena alam materi ini mempunyai kekurangan, maka ia bukan dimensi secara keseluruhan penyempurna dari segala realitas. Jadi alam materi ini tetap dibutuhkan. Karena ketiadaannya membuat kekurangan alam. Bumi saja ini kalau tidak ada membuat kekurangan pada alam materi. Karena di antara misalnya alam materi, bumi yang paling sempurna. Kalau kita mau tinjau dari dimensi ada manusianya. Bukankah mewujud manusia paling sempurna? Ya. Ya benar, kita ini ma'ad semua. Kita ini semua kembali. Bahkan boleh jadi semua surah-surah dari semua mewujud-mewujud ini akan ma'ad.
Nah di sini nih sebenarnya sulitnya kalau ma'ad dalam perspektif ahli kalam, materinya juga ini ma'ad. Kalau surahnya ma'ad, ya materi tetap akan mempunyai kewujudan dan akan diisi lagi dengan makhluk hidup lainnya. Tapi surah-surah semua mawjud ini ma'ad dia. Hatta surah daripada wujud materi ini, batu ini kan punya surah. Semua. Karena setiap wujud materi terdiri dari surah dan maddah. Dan hakikat sesuatu adalah surahnya, bukan maddahnya. Jadi hakikatnya semua kembali ke Tuhan, surahnya yang kembali kepada Tuhan. Maddah bisa saja kembali terbentuk, terwujudlah kembali. Ya, ala kulli hal ini suatu tinjauan. Makanya juga kita menemukan ayat suci Al-Quran tentang mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim. Hakikatnya mereka memakan api. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran. Surah An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Jadi harta anak yatim secara zalim, ya. Adakah tidak secara zalim? Ada. Jadi seseorang misalnya mendapat tanggung jawab memelihara anak yatim. Anak yatimnya ya punya warisan. Ya, di dalam merawatnya dia membelanjakan dari harta warisannya. Boleh jadi misalnya ada pemakaian dari situ dia pakai, tapi itu karena daruri bagi dirinya dan seizin anak yatim. Misalnya kalau anak yatimnya kecil sekali, ya tentu belum bisa istilahnya mengizinkan, tapi secara makul. Secara makul itu maksudnya secara akal bisa terima. Misalnya dia pergi dengan urusan anak yatim ke sebuah tempat, pakai duitnya anak yatim, kan tidak pakai uangnya kan. Kalau pakai uangnya kan dia Tommy pelihara, dia Tommy misalnya yang mungkin tidak punya uang, harus uangnya dia pakai, kan susah ya. Jadi di sini istilahnya kalau dia tidak zalim menggunakan harta anak yatim demi kepentingan anak yatim, tidak ada masalah. Banyak ayat suci Al-Quran mengatakan, ya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naran. Sesungguhnya mereka itu makan api di dalam perut-perut mereka. Nah sekarang yakuluna ini kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari yakni sekarang. Kalau akan datang kan ya sementara ia sudah lakukan sekarang ini. Ya. Jadi peristiwanya berlangsung ya sekarang.
ketika seseorang memakan harta anak yatim secara zalim, dia memakan api neraka. Ada juga seperti ini teori. Jadi itu semua sekarang terjadi pada dirinya, penjelmaannya nanti di akhirat. Disebut tajassum a'mal, menjisimnya amal perbuatan. Atau ayat yang menjelaskan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijara widdat lil kafirin. Bertakwalah atau takutlah pada neraka. Takutlah pada neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan karena uiddat ini dalam bentuk fi'il madhi majhul kan, uiddat disediakan, a'adda uiddat dalam bentuk kata madhi, ya makanya menunjukkan bahwa surga dan neraka sekarang ini mempunyai wujud eksternal. Karena kalau dia sekarang ini tidak punya wujud, nanti akan datang. Nah, ini tentu dia harus pakai kata yang mengandung mustakbal, yang akan datang, yakni akan datang terjadinya. Yaitu di sini fi'il madinya haruslah kita ta'wilkan atau kita maknakan dengan mustakbal. Mustakbal yakni akan datang terjadinya. Namun dikarenakan banyak bukti-bukti bahwa sekarang ini juga terdapat realitas surga dan neraka, ya makanya tidak perlu dia dimaknai mustakbal fil madinya ini, dimaknai secara makna aslinya saja. Ya, yakni sudah tersedia, sudah mempunyai kenyataan. Nah, dari berbagai penjelasan ayat, riwayat serta musyahadah para urafa yang menjelaskan bahwa kiamat pun sudah ada hari ini, yakni sekarang ini. Tersisa pembahasan terkait masalah bukankah kiamat atau surga dan neraka nanti ini akan, kan kita sudah paham ada surga dan neraka barzah. Kalau surga dan neraka barzah ini jelas sekarang ini. Jadi kalau ada yang meninggal, ya imma dia sekarang ini berada di surga barzah atau neraka barzah. Siapa saja. Tapi yang surga dan neraka akhirat ini, karena ayat suci Al-Quran juga
banyak menjelaskannya setelah peristiwa kiamat besar, baru akan tegak surga dan neraka akhirat. Nah, ini kita bagaimana menggabungkan dengan ayat yang sudah kita tadi. Apakah memang terdapat manusia atau sudah pernah terjadi kiamat pada generasi sebelumnya, generasi-generasi sebelum Hazrat Adam kakek moyang kita, ada generasi misalnya Hazrat Adam lain yang pernah terjadi kiamatnya. Ya. Saya lihat di sini tidak lagi lebih jauh ditinjau permasalahannya, hanya saja menyibukkan pikiran kita masalah adanya sekarang juga surga dan neraka hari akhirat. Berikutnya bahwasanya ma'ad di samping sudah kita jelaskan beberapa nama, dia juga disebut akhir, hari akhirat. Jadi alam selain alam dunia ini juga disebut akhirat, yaumul akhir. Ya, ini suatu alam berhadapan dunia. Dan kalau kita tinjau secara lebih dalam, pada hakikatnya akhirat itu adalah istilahnya khatam daripada dunia. Makanya ia juga disebut sebagai Uqbad Dar, ya, negeri apa istilahnya, akibat, akhir, ya. Wa saya'lamul kuffar, wa saya'lamul kuffaru liman uqbad dar, hari kesudahan. Orang-orang kafir segera akan mengetahui bagi siapakah, ya, tempat kesudahan. Maksudnya yang akan mendapatkan kebahagiaan. Oleh sebab itu pada hakikatnya semua hamba-hamba Tuhan dalam kelanjutan kehidupan dunianya itu akan sampai kepada kehidupan yang bernama akhirat. Tidak ada manusia yang tidak akan memasuki kehidupan akhirat. Semua manusia akan memasuki kehidupan akhirat. Dan ayat suci Al-Quran banyak berbicara terkait masalah akhirat ini. Seperti ayat fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Adapun orang-orang kafir, maka aku azab mereka azab yang keras di dunia dan akhirat. Tentu kalau ada kata dan, berbeda dunia dan akhirat. Jadi ada kehidupan dunia di mana orang kafir juga akan mendapatkan azab, demikian pula kehidupan akhirat.
Atau misalnya ayat turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Jadi kalian ini menghendaki dunia. Kalian ini menghendaki misalnya ya kehidupan, kenikmatan atau benda dunia. Dan Allah menghendaki akhirat. Atau ayat araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Jadi kalau kita mengatakan seperti ini kan ganjil genap, yakni tidak sama. Ya, apakah kamu ridho dengan kehidupan dunia dari akhirat? Atau di ayat yang lain, fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Tiadalah kesenangan kehidupan dunia dibandingkan akhirat itu kecuali sedikit. Ya. Dengan demikian akhirat kesudahan daripada dunia, ya, ini alam ma'ad. Jadi setelah terjadi ma'ad, manusia akan mendapati suatu bentuk kehidupan yang disebut kehidupan akhirat. Nah, dalam penjelasan riwayat, kalau dunia ini alam untuk beramal, alam beramal belum dihitung, ya. Yaum bagi amal bila hisab, tidak dihitung. Tapi kalau akhirat, ya, dia adalah alam perhitungan, tidak ada lagi alam beramal. Jadi memasuki alam akhirat di situ sudah selesai, semua sudah selesai dari dimensi amal, dihitung dan mendapatkan ganjaran. Ya. Atau di ayat waladarul akhirah khairul lil ladzina taqau afala taqilun. Di sini tidak disebutkan dunianya, cuma akhirat saja. Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apakah kalian tidak mengetahui? Ayat lain juga menjelaskan tentang akhirat. Di sini tidak diikutkan kata dunia, tapi ada kata ard, bumi. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan. Jadi itulah negeri akhirat, kami jadikan dia, negeri akhirat itu bagi orang-orang yang tidak menginginkan uluan. Uluan di sini bisa dimaknai karena kan ulu tinggi, bisa dimaknai misalnya jabatan tinggi kah, kepemimpinan kah, kesombongan kah, ya. Kadang dimaknai yang tidak menginginkan riasa. Riasa itu kepemimpinan. Kepemimpinan di bumi wala fasadan, dan tidak menginginkan kerusakan. Jadi pada dasarnya kalau kita berbicara masalah kepemimpinan, kepemimpinan ini tidak boleh dicari, tidak boleh dikejar, tidak boleh dicintai.
Karena kalau dia masuk dalam hati akan merusak manusia. Bisa saja pertama akhlaknya dirusak, perlahan-lahan ibadahnya dirusak, sampai akidahnya dirusak. Jadi menerima kepemimpinan pada dasarnya itu harus dilihat. Kalau akan merusak kita punya agama, merusak kita punya diri, bisa kita tolak. Ya. Karena memang sangat berat mengatur dan memimpin masyarakat. Nah, fenomena hari ini manusia berlomba-lomba mencari jabatan, mencari riasa. Dalam dirinya ada kecintaan riasa. Nah, kita lihatlah banyak mereka merusak dirinya sendiri. Suatu ketika kalau terdapat tawaran kepemimpinan, itu harus dipikir kelayakannya untuk menerima dan apa yang bagus, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki agama kita. Jadi negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan riasa di bumi dan tidak menginginkan kerusakan. Dan terakhir kita tinjau kata wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, jadi pada tinjauan terkait masalah akhirat kita akan temukan bahwa akhirat adalah suatu medan kehidupan sesudah kehidupan dunia, di mana dalam berbagai dimensinya kehidupan akhirat ini bagi yang akan mendapatkan keselamatan, ya mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan. Tapi yang mendapatkan kemalangan, dia akan menemukan siksaan dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa tinjauan kita terkait masalah nama daripada ma'ad, hari kiamat, serta peristiwa dan fenomena yang terdapat atau terjadi pada alam tersebut. Ya, jadi ada kesesuaian dengan nama dengan peristiwa serta kejadian. Saya pikir sampai di sini kita punya pembahasan sore hari ini. Masih ada beberapa nama lainnya. Kalau masih lanjut kelas, ya kita akan bahas. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qur'ani tahhara dhati, Qur'ani asmatu amri, Qur'ani tawq najati.